Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvie Sani, mahasiswa 2D dari program studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi SAP 2000 untuk pengolahan gaya-gaya dalam pada portal. Baiklah, cara yang pertama yaitu kita klik menu file, kita pilih new model. Untuk satuannya berdasarkan soal di sini kita mengisi dengan ton meter. Kemudian select template-nya di sini kita isi 2D frame. Pada portal frame dimensions-nya di sini number of stories dan number of base-nya berdasarkan soal saya mengisi dengan 3. Kemudian untuk story height dan bay width-nya saya isi dengan 5. Kemudian kita centang pada use custom grid. Kemudian klik edit. Pada X grid data untuk grid A ordinate-nya kita isi dengan 0. Untuk B kita isi dengan 5. Untuk C kita isi dengan 13. Dan untuk D kita isi dengan 18. Selanjutnya Z grid data. Pada Z grid data ini Z1 kita isi dengan 0, Z2 kita isi dengan 5, Z3 kita isi dengan 9, dan Z4 kita isi dengan 13. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya untuk section properties-nya untuk beam, di sini kita menambahkan section properties-nya dengan cara klik tanda tambah, kemudian add new property. Pada soal kita diminta untuk menggunakan baja, maka frame section properties tab-nya kita pilih steel. Kemudian untuk steel section-nya kita ambil white flank atau I. Pada section name-nya di sini kita ubah menjadi I1. Selanjutnya pada material kita menambahkan materialnya dengan baja, maka kita klik tanda tambah, add new material. Material name-nya kita ubah menjadi baja. Material tab-nya steel. Untuk berat jenisnya pada soal kita mengisi 7,85. Jika sudah, klik OK. Klik OK. Untuk dimensions-nya pada outside height atau T3 di sini kita mengisi untuk penampak I1 yaitu dengan 0,2. Kemudian untuk T2 nya kita mengisi 0,2, TF kita isi dengan 0,016, untuk TW nya kita isi dengan 0,01, bottom flank width nya kita isi dengan 0,2, dan untuk TFB nya kita isi dengan 0,016. Jika sudah, display color-nya dapat kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan jika sudah selesai, kita klik OK. Kemudian materialnya jangan lupa diganti dengan baja. Klik OK. Selanjutnya kita akan membuat I2, karena pada soal kita diminta untuk membuat I1, I2, dan I3. Dengan cara yang sama, klik add new property. Frame section-nya, type-nya jangan lupa steel, kemudian klik I atau white flame. Section name-nya kita ubah menjadi I2 karena kita akan membuat I2. Materialnya baja. Kemudian untuk dimensions outside height T3 nya kita ubah menjadi 0,25 berdasarkan soal. Terus untuk T2 nya isi juga dengan 0,25. Untuk TF nya pada soal kita isi 0,014. Kemudian untuk TW nya kita isi 0,09, bottom flank width nya atau T2B nya kita isi dengan 0,25, dan untuk TFB nya kita isi dengan 0,014. Kemudian kita pilih warnanya. Jika sudah, klik OK, kemudian klik OK. Selanjutnya kita membuat I3 dengan cara yang sama, add new property tab-nya steel, kemudian klik white flank, ubah section name-nya menjadi I3, kemudian materialnya ubah menjadi baja. Dimension outside height atau T3 nya kita ubah dengan 0,3, kemudian T2 nya kita ubah dengan 0,2, lalu TF nya kita ubah menjadi 0,014, TW nya kita ubah menjadi 0,09, kemudian untuk T2B nya kita ubah menjadi 0,2, dan
untuk CFB nya kita ubah menjadi 0,014. Display colornya kita ubah. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Tunggu sebentar. Untuk kolomnya kita biarkan saja terisi dengan I1, kemudian kita klik OK. Jika sudah muncul dua layar seperti ini, maka ubah kedua layarnya pada tampak XZ. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita hilangkan beberapa penampang sesuai dengan beberapa bentang sesuai dengan soal, yaitu kita hilangkan bentang ini. Nah, jika sudah kita hilangkan, selanjutnya kita buat garis miring sesuai dengan soal pada bagian ini dengan cara pilih menu draw, kemudian kita klik pada draw frame cable tendon. Jika sudah, kita klik mulai dari grid point ini menuju grid point ini. Selanjutnya pada bagian kanan kita lakukan hal yang sama, klik draw, pilih menu draw frame cable tendon, kemudian kita gambarkan dari grid point ini menuju grid point ini. Jika sudah, klik escape. Selanjutnya kita akan mengisi keempat peletakan ini menggunakan peletakan jepit dengan cara klik semua peletakan. Jika sudah, kita pilih menu assign, kita klik pada join, kemudian kita pilih restrain, kemudian kita klik pada peletakan jepit, kemudian kita klik OK. Jika sudah terganti semuanya, maka selanjutnya kita akan memberi nama pada tiap-tiap bentang. Untuk bentang yang pertama, yaitu kelima bentang ini, kita menggunakan I3, maka kita blok kelima bentang ini, kemudian kita pilih menu assign, pilih menu frame code dan frame section, kita klik I3, klik OK. Selanjutnya kita isi pada 3 bentang, yaitu bentang ini dan juga ini. Kemudian pilih lagi menu assign, frame, kemudian frame section, kita isi dengan I2 berdasarkan soal. Dan untuk 3 bentang yang di atas ini kita isi dengan I1, tapi di sini sudah terisi secara otomatis, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi beban hidup dan beban mati. Caranya yaitu dengan cara pilih menu define, kita pilih load pattern. Untuk beban mati di sini sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya kita mengisi beban hidup. Ganti load pattern-nya menjadi beban hidup. Kemudian type-nya kita ubah menjadi lift. Dan self weight-nya akan berganti dengan 0. Kemudian kita klik OK. Kita klik add new load pattern terlebih dahulu, baru kita klik OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mengisi tiap-tiap beban. Ada tiap-tiap penampang. Pertama kita isi terlebih dahulu beban hidup. Untuk layar 1 saya akan mengisi dengan beban hidup. Pada soal, yaitu kita isi pertama pada balok 1, yaitu pada bentang ini. Caranya dengan kita blok bentang ini, kemudian kita pilih assign, pilih frame load, kita pilih distribute. Load pattern-nya kita ubah menjadi beban hidup karena kita akan mengisi beban hidup. Kemudian berdasarkan dengan soal, sebelumnya kita pada strategi downloadsnya kita pilih absolute distance terlebih dahulu, dan pada soal distance 0, loadnya juga 0. Kemudian pada jarak 1/4 dari L, L nya yaitu 8, 1/4 dari 8 yaitu adalah 2, kita isi 2 dengan bebannya yaitu 6,521. Selanjutnya pada jarak 6 meter kita isi dengan 6,51 bebannya 521. Dan pada jarak 8 meter kita isi bebannya 0. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi beban hidup pada balok 2 pada bentang ini.
kita blok bentang ini, kemudian kita pilih menu assign, kemudian frame load, dan kita pilih distribute. Patternnya beban hidup. Untuk trapezoidalnya kita pilih absolute distance. Tapi pada soal terdapat bebannya itu beban merata. Jadi untuk distance dan load pada trapezoidal loadsnya kita nolkan semuanya. Dan kita isi bebannya pada uniform load karena dia beban merata. Pada soal yaitu bebannya adalah 0,51. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita isi beban hidup pada kolom 1. Klik kolom 1, pilih menu assign, pilih frame load, kemudian kita pilih distribute. Patternnya beban hidup. Kemudian untuk load type and directionnya pada core system kita ganti menjadi lokal dan directionnya kita pilih 2. Untuk trapezoidalnya di sini tidak kita isi karena dia merupakan beban merata. Jadi uniform loadnya kita ganti menjadi 0,51. Tetapi pada soal ini bebannya mengarah ke bawah, maka kita tambahkan negatif dan jadinya negatif 0,51. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi beban mati pada layar kedua. Untuk yang pertama kita mengisi pada balok ketiga pada bentang yang di atas. Klik bentang yang di atas, kemudian pilih assign, kemudian pilih join frame load, kemudian kita pilih point. Patternnya kita ganti menjadi mati. Karena point loadsnya kita pilih absolute distance, dan karena pada soal bebannya terletak di tengah-tengah bentang, maka untuk distance-nya atau untuk jaraknya kita bagi menjadi 2. Pada soal jaraknya itu 8, kita bagi menjadi 2, maka distance-nya kita isi 4 dengan bebannya yaitu 0,81. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya beban mati pada kolom keempat. Kita klik kolom keempat, kemudian kita pilih assign, frame load, kemudian kita pilih point. Patternnya yaitu kita isi dengan date. Kemudian untuk core sistemnya kita pilih lokal dan directionnya kita isi 2. Pada soal bentang tidak diketahui dan kita gunakan rumus Pythagoras untuk mencarinya. Setelah dicari, maka untuk jaraknya saya mengisi dengan 1,77 dengan bebannya yaitu 6,1. Karena bebannya mengarah ke bawah, maka kita tambahkan negatif di depannya menjadi negatif 6,1. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya pada bentang yang sama pada kolom keempat kita mengisi beban mati juga, yaitu dengan cara yang sama, assign, kemudian frame load, kemudian kita pilih point. Patternnya yaitu jadi beban mati, ininya tetap, sistemnya tetap lokal, directionnya tetap 2. Untuk distance-nya di sini setelah saya cari, saya mengisi dengan 5,3 dan loadnya itu mengisi dengan 5,1. Dan lagi karena arah bebannya ke bawah, maka kita mengisi dengan negatif 5,1. Kemudian jangan lupa optionnya kita pilih add to existing, kemudian klik OK. Jika sudah, selanjutnya kita save terlebih dahulu. Jika sudah selesai di save, maka selanjutnya kita analyze. Klik analyze. Set analyze options, kemudian kita pilih exit plan. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik kembali analyze, pilih run analyze, kemudian run now. Maka kita tunggu beberapa saat.
jika sudah selesai run analyze-nya, selanjutnya kita bagi layarnya menjadi 4 layar. Pilih menu option, kemudian kita pilih Windows, ambil 4. Jika sudah selesai, kita ubah semuanya menjadi tampak exact. Pada soal kita diminta untuk menggambarkan tampak join, momen, dan juga lintang. Pertama kita isi dulu join. Baiklah, untuk yang pertama kita akan menggambarkan tampak join terlebih dahulu pada layer 1, yaitu merupakan beban hidup. Caranya adalah dengan cara klik menu display, kemudian kita pilih show, force, atau stress, kemudian kita ambil join. Kita ganti case atau komponennya menjadi beban hidup, kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada beban mati, kita klik layer kedua, kita klik menu display, kemudian kita klik show force, ambil join, kemudian kita ganti menjadi beban mati, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan menampilkan tampak momen. Pertama pada layar 1, yaitu pada beban hidup, dengan cara yang sama, klik menu display, kemudian kita pilih show force, kemudian kita ambil frame cables. Ganti case atau komponennya menjadi beban hidup. Jika sudah, untuk menggambarkan momen maka kita pilih komponennya menjadi momen 33. Kemudian centang pada show values, kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada layar kedua atau pada beban mati, dengan cara yang sama, pilih menu display, kemudian kita klik show force, ambil frame cables. Kemudian ganti case komponennya menjadi date, ambil komponennya menjadi momen 33. Kemudian klik pada show values on diagram, kemudian OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menggambarkan tampak lintang. Caranya dengan cara yang sama juga. Pada layar 1 terlebih dahulu, kita klik display, kemudian show forces, ambil frame cables, kemudian kita ganti shear 22 karena dia merupakan lintang, kemudian OK kan. Lanjut pada layar kedua dengan cara yang sama juga, display, show forces, kemudian frame cables, ganti sedikit date, kemudian ambil shear 22, show values on diagram, kemudian OK kan. Baiklah, beginilah cara menampilkannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.